Sebelum menonton channel ini, saya harapkan dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian pilih notifikasi pada pilihan semua supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ataupun kapan saya update. Kemudian like, dan terakhir share atau bagikan ke sosial media yang Bapak Ibu miliki. Oke, demikian saja. Selamat menonton dan happy enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Shani Syahputra di Shani Syahputra Channel. Oke, baik, sesuai dengan judul di video kali ini. Nah, masih seputar CPNS P3K 2021 ya teman-teman. Jadi kadang teman-teman masih mungkin memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini saya akan mencoba sebenarnya ini merupakan sudah dijawab secara resmi oleh pihak BKN. Nah, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di dalam hatinya teman-teman masing-masing seputar pendaftaran CPNS ataupun P3K 2021. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan sekitar 6 pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan teman-teman saat mendaftar CPNS P3K 2021. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja silakan kamu buka Google. Kemudian ketikkan kemarin website dari pendaftarannya apa, yaitu SS. Yang ini ya teman-teman ya, sscasn.bkn.co.id. Jadi nanti ini juga websitenya saat teman-teman juga mendaftar. Oke, silakan kita enter. Kita tunggu sebentar teman-teman, seperti biasa sedang proses. Oke, ini portalnya, tampilan websitenya sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua pertanyaan-pertanyaan yang bakalan teman-teman masih bingung, misalnya ingin menanyakan contohnya pada saat mendaftar, misalnya bisa nggak ngambil formasi lebih dari satu, atau misalnya syarat-syarat P3K itu secara umum apa sih gitu kan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung sampai saat ini belum tahu lebih pastinya apa sih sebenarnya jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya di sini di website dari pendaftaran CPNS P3K 2021 sebenarnya di sini pihak SSCN-nya sudah menyediakan suatu menu untuk menampung pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, menunya di bagian apa? Nah, pertama saya perkenalkan dulu. Di sini ada menu home, alur, registrasi, FAQ atau question, helpdesk, dan layanan informasi. Nah, ini teman-teman, home ini adalah ketika teman-teman klik home, dia akan kembali ke beranda atau kembali ke halaman awal, di mana halaman seperti ini nantinya. Dia akan menampilkan tampilan seperti ini nantinya ketika teman-teman klik home. Misalnya saya klik, nah dia akan kembali ke tampilan seperti ini. Pertama kali teman-teman membuka website ini, itu dia fungsi menu home. Kembali ke pengaturan awal atau tampilan awal. Alur. Nah, alur ini kemarin sudah saya jelaskan teman-teman di video saya sebelumnya, yaitu menceritakan yaitu alur atau step-step atau langkah-langkah kita mendaftar CPNS dari pembuatan akun hingga mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar, SKB, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi menu alur. Kemudian registrasi teman-teman, ini adalah menu untuk membuat namanya adalah untuk membuat akun teman-teman sendiri. Bagi yang belum punya akun sebelumnya, yaitu nanti mendaftarnya dari menu registrasi. Nah, kalau misalnya kita klik, nah, ini under construction, berarti websitenya ini masih dalam tahap penyempurnaan, berarti belum bisa dibuka dan belum bisa untuk mendaftarkan akun CPNS maupun P3K teman-teman. Kemudian FAQ adalah question ya teman-teman. Nah, ini nanti bakalan saya bahas sesuai dengan judul videonya. Kemudian helpdesk. Helpdesk ini adalah semacam bantuan, misalnya kira-kira teman-teman memiliki permasalahan seputar mendaftar, misalnya contohnya misalnya nomor
kependudukannya misalnya tidak terdaftar, atau misalnya akun teman-teman sudah sebelumnya sudah didaftar tetapi tidak bisa login. Nah, teman-teman bisa menggunakan menu bantuan helpdesk ini, teman-teman. Jadi semacam menu bantuan. Layanan informasi adalah di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu info lowongan, kontak instansi, periode pendaftaran, jadwal ujian, dan hasil SGD teman-teman. Jadi nantinya info lowongan ini adalah ketika teman-teman nantinya melamar ke instansi tersebut, teman-teman bisa ngecek berapa orang misalnya yang sudah kira-kira mencoba di instansi yang teman-teman lamar tersebut. Ini adalah kontak instansi teman-teman. Periode pendaftaran itu nanti akan diberikan sendiri dan dikabarkan sendiri oleh website SSCSN-nya, jadwal ujian, hasil SKD teman-teman ketika sudah selesai mengikuti ujian. Baiklah teman-teman, sesuai dengan judul di video tadi adalah 6 pertanyaannya teman-teman yang sering ditanyakan seputar P3K ya teman-temannya. Jadi di sini saya buat untuk P3K dulu teman-temannya. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, semuanya sudah ditampung dalam menu PAQ teman-teman. Jadi silakan klik PAQ. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman seperti biasa, sebelumnya kan di alur juga terbagi 3, P3K guru, CPNS, dan P3K non-guru. Jadi di sini saya akan membahas 6 pertanyaan seputar P3K guru ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau ini apakah itu SSCSN, saya rasa teman-teman sudah tahu lah. Itu adalah situs atau website untuk mendaftar CPNS ataupun P3K. Nah, misalnya ini, pertanyaan ini, bagaimana jika data nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat di KTP, tanggal lahir, tempat lahir, nama lengkap tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun. Nah, langkah pertamanya teman-teman di sini sudah dijawab oleh pihak SSCASN-nya. Pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau kota masing-masing untuk konsolidasi data. Yang kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil. Nah, itu adalah jawabannya teman-temannya. Kalau misalnya kira-kira pas mendaftar nanti NIK-nya tidak muncul ataupun tempat lahirnya tidak tersedia, nah teman-teman bisa langsung menghubungi Dinas Dukcapil terdekatnya atau menghubungi call center Halo Dukcapil teman-teman sesuai dengan format yang ini. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini saya pilih yang ini. Biasanya teman-teman saat mendaftar pasti bingung saat mengisi nama ya. Apakah karena kan biasanya teman-teman sudah mempunyai gelar sendiri dari universitasnya ketika teman-teman sudah selesai menempuh pendidikan. Nah, bagaimana pengisian data nama yang benar? Ini pas teman-teman mendaftar, jawabannya adalah nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar teman-teman. Jadi tidak pakai gelar teman-teman, hanya nama tetapi sesuai dengan penulisan di ijazah. Oke, selanjutnya ini teman-teman, bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Nah, untuk yang ini, misalnya teman-teman ketikkan universitasnya pas mendaftar tidak muncul, maka jawabannya teman-teman harus menuju menu helpdesk yang ini tadi ya teman-teman, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, nanti jika dia misalnya nanti sudah dibuka pendaftaran teman-teman ada masalah seperti ini, PT atau perguruan tinggi yang tidak terdaftar, silahkan menuju menu helpdesk ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana cara mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia? Nah, untuk mengecek lowongan pendaftaran tadi ya teman, misalnya kuotanya sudah berapa orang yang daftar, teman-teman bisa cek di layanan informasi, kemudian pilih info lowongan. Nah, untuk itu sendiri belum juga bisa digunakan karena sistemnya belum ready atau siap ya teman-teman. Kita tunggu aja. Kemudian satu lagi, bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Nah, ini yang paling sering kita temukan, tiba-tiba jaringan wifi-nya mati atau segala macam. Nah, jawabannya adalah pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang browser yang digunakan, login kembali jika diperlukan. Lalu ulangi proses pendaftaran. Jadi, kembali diulang ya teman-teman ya. Jadi, mungkin pertanyaannya semuanya mungkin sudah misalnya ada yang sudah terjawab, mungkin ada juga yang belum, nanti akan saya buat di part 2 nya teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman semua kalian
sukses dalam pendaftarannya dan mudah-mudahan selalu dilancarkan untuk mendaftar CPNS P3K 2021. Sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.